1, 2, 3. Ini yang namanya surga ya? Ada denda 500 ringgit kalau kamu ngerokok, makan, minum, buang sampah sembarangan. Asli, gue sedih banget. Niatnya untuk fasilitas air minum yang ada di stasiun MRT Jakarta malah dibuat masyarakat sebagai tempat sampah. Udah jelas-jelas ada tulisannya, Rin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya sahabatku semua? Lagi-lagi netizen Indonesia memuji Malaysia dalam hal ini. Ketika para pelancong dari Indonesia datang ke Malaysia, mereka dibuat terkejut dengan suasana yang ada di Malaysia. Dari mulai tempat wisatanya yang begitu banyak gratis, kemudian ada juga yang mengatakan kalau berwisata di Malaysia itu awet muda. Karena apa? Bisa mengingatkan lagu-lagu musik Malaysia pada zaman dahulu yang begitu sangat viral di Indonesia. Dan lalu bagaimana tentang pendapat orang Indonesia ketika tinggal di Malaysia? Kira-kira seperti apa sih pendapat mereka tentang Malaysia? Ya, memang tidak bisa dinafikan. Malaysia merupakan salah satu kota-kotanya itu yang begitu sangat indah sehingga menarik daya tersendiri bagi para pelancong. Menarik daya tersendiri bagi para pelancong, betul. Kemudian soal makanannya. Makanan Malaysia itu beraneka ragam. Jadi dari mulai makanan kekinian, makanan zaman now, makanan tradisionalnya, semuanya serba lengkap. Kemudian soal publik transportasinya. Di Malaysia memiliki publik transportasi yang begitu tertata sangat rapi. Jadi pelancong ketika mau berwisata dari tempat satu ke tempat lainnya itu terhubung. Bisa naik LRT, MRT. Jadi kemudahan itu memang benar-benar sudah dirancang dan sudah disediakan. Sehingga ketika pelancong datang ke Malaysia, maka mereka akan selalu dibuat nyaman. Untuk pungli, ya mohon maaf, di Malaysia itu tidak seperti di Indonesia, sahabatku semua. Mungkin kalau kita berwisata di Indonesia ya kan, sedikit-sedikit ada penjaganya, bayar, entah itu 2.000 ataupun entah itu 3.000. Ya memang bayar sedikit, tetapi kadang-kadang hal kecil seperti itulah yang tidak membuat pelancong nyaman. Dan inilah culture shock guru Indonesia yang juga sedang liburan di Malaysia menikmati publik transportasi yang ada di Malaysia. Naik MRT, LRT. Seperti apa culture shocknya? Kita simak dan kita reaction videonya bersama-sama. Hai, nama gue Ica. Role gue sebagai IT Mbak Ica. Dan di Malaysia kerja udah 2,5 tahun. Udah 2,5 tahun Mbak Ica. Tantangan terbesar pas pertama kali pindah ke Malaysia itu adalah Malaysia tuh sama Indonesia tuh serupa tapi tak sama. Serupa tapi tak sama. Serupa tapi ternyata rasanya sedikit berbeda, dan begitu juga dengan bahasanya. Sering-sering terkecoh gitu loh. Sering terkecoh dengan bahasanya. Halo teman-teman, aku Sofi. Aku kerja di salah satu tech company di Malaysia. Di sini banyak beragam makanan yang kita bisa temui. Betul, Mbak. Contohnya makanan dari Iya. Indonesia, makanan Cina, makanan Melayu, makanan Serba India. lengkap, Jadi setiap hari lengkap, bisa cobain lengkap. makanan yang berbeda-beda dari different ethnics. Ngintip negara tetangga yang katanya siap jadi negara maju di tahun 2025. Dan masnya sudah cukup lama tidak datang ke Malaysia. Setelah sekian lama tidak datang ke Malaysia, akhirnya terkejut melihat perubahan yang ada di Malaysia. Wow. Kalau lo lagi main ke Putrajaya, Malaysia, mungkin tempat ini bisa menjadi salah satu rekomendasi place yang bisa lo kunjungin. Di Putrajaya. Wow, Taman Saujana Kalau dari Kuala Hijau. Lumpur, naik aja MRT laluan Putrajaya, lalu nyambung Grab sekitar Rp7 untuk sampai ke taman ini. Main ke Saujana Park ini benar-benar definisi mencari ketenangan dari hiruk pikuk. Wow. Cuman gue saranin kalau mau kesini sore-sore atau pagi-pagi aja guys, karena siang-siang itu panas banget. Di tiap-tiap sudut taman ini banyak banget spot foto yang lucu dan instagramable. Jadi seru banget deh kalau kalian hunting foto di tempat ini. Yang bikin Gratis. gue impress dengan taman ini adalah kondisinya yang sangat terawat, bersih, dan juga hijau. Fasilitas publiknya pun juga bersih-bersih banget, terutama toilet Bersih untuk banget. pengunjungnya. Nih kalian lihat deh, bersih banget.
percuma. Cuman kalau lu jomblo dan datang sendiri, lu harus banyak-banyak sabar ketika Tak perlu kesini, karena bayar. banyak banget aktivitas pasangan seperti Wow, pre-wed, piknik, wow. dan berpacaran. Salah satu tempat yang paling ikonik yang ada di Putrajaya ialah Masjidnya, Putrajaya Mas. Mosque atau Masjid Putrajaya yang memiliki kapasitas jemaah hingga 15.000 jemaah. Wow. Masjid ini pertama kali dibangun tahun 1997 dan selesai sekitar tahun 1999. Jadi gini nih rupa dari Masjid Putrajaya. Masjid super megah ini tepat berada di pusat kota Putrajaya atau di area Putra Square. Ketika pertama kali ke masjid ini, gue bener-bener takjub dengan arsitektur dari Putra Mosque ini. Masjid ini memiliki luas hingga 1,37 hektar dan uniknya untuk para turis yang berkunjung mereka bisa menggunakan jubah merah yang sudah disiapkan Wow, oleh luar panitia biasa masjid memang. ini, terutama bagi pelancong yang non muslim. Vibesnya udah kayak Harry Potter sih ini. Untuk menuju Putra Mosque ini gampang banget, kalian bisa naik Grab atau juga bus dari Central Putrajaya Station. Guys, look at the view guys. Orang Indonesia selalu kagum jika ke Putrajaya. Ini di mana sih kok pakai jubah merah gitu? Yang nanya ini lokasinya di mana? Ini tuh di Putrajaya, Malaysia, tepatnya di Masjid Putra. Nah, untuk masuk ke area masjidnya, kamu tuh harus lewat pintu samping pas depan mart ini. Dari mart ini kamu lurus aja ke depan, terus belok kiri dan ikutin aja petunjuknya. Atau ikutin aja orang-orang yang depan kamu, pasti tujuan mereka tuh sama. Dan kalau mau pakai jubahnya, bisa langsung minta ya pas masuk, posisinya itu ada di sebelah kiri. Cuman ini aku videoinnya dari depan. Kalau kamu pengen foto-foto depan masjid boleh, atau bahkan masuk ke dalam masjidnya juga boleh. Ya, jumpa lagi. Entah mengapa sejak pertama kali menginjakan kaki di kota Kuala Lumpur, jadi saya ini rasanya muda kembali. Rasanya muda kembali, kata Masnya. Jadi saya ingat era tahun 90-an ya, di mana lagu-lagu rock lawas Malaysia itu sangat Betul. menginspirasi kehidupan saya hingga sampai Mas. sekarang ini. Senang banget, dan sekarang saya ada di kota Kuala Lumpur nih, di mana lagu-lagu rock itu berasal. Jadi senang banget ya bisa berwisata di kota Senang Kuala banget, Lumpur. Masnya. Selain bisa bikin awet muda, kita juga senang nih bisa bahagia bersama-sama keluarga. Wow, betul Mas. Khususnya kita sempat berkunjung ke Genting Island, di mana di sini kita sempat naik Skyline atau kereta gantung ya, seru sekali Oh, dan seru indah sekali. banget. Walaupun Wow. sempat ketinggian, kaki gemetar, tapi terobati dengan keindahan alam di sana. Wow, Ya, luar kita juga sempat biasa. berkunjung ke tempat permainan dan memang seru sekali di sini berwisata bersama keluarga. Dan Wow. memang recommended banget ya untuk wisata di Kuala Lumpur. Oke, sampai jumpa lagi. Bye bye. Kita sekarang ada di Malaysia ya, di Kuala Lumpur. Jadi kita sekarang ada di Menara Kuala Lumpur. Jadi kalau di Jakarta itu ada Monas, Monas. dan di sini kita ada Tugu Kuala Lumpur. Jadi keren banget ya. Jadi mirip Oh, memang. Di Jakarta hampir ada mirip Monas, di Kuala kata Lumpur Masnya. ada Menara Kuala Lumpur seperti ini. Dan memang tepatnya juga di pusat kota ya, sama kayak posisi Monas yang berada di pusat kota Jakarta. Jadi ya, balik lagi, indah banget pemandangan di sini. Indah banget Jadi pemandangannya. orang biasanya foto-foto atau ngambil spot itu di Menara Petronas, dan ini juga ternyata nggak kalah kerennya nih. Oh, nggak kalah kerennya. Apa? Wow. Oke. Ini keren banget. Dan Nyaman. kali bisa berkunjung di sini walaupun cuaca agak mendung, tapi keren banget. Keren banget, kata Masnya. Liburan ke Kuala Lumpur nggak pusing mikirin transportasi. Salah satu transportasi yang cukup diminati adalah bus Go KL. Oh, Cukup nggak bayar pusing. RM1 aja ke setiap destinasi. Murah mau transportasinya. naik bus ini harus nunggu di haltenya, nggak bisa di sembarang tempat. Aku contohin naik dari KLCC ke Bukit Bintang dengan rute Green Line. Tunggu busnya di halte ini di depan mall KLCC. Terus boleh naik kalau pintu busnya udah dibuka. Untuk pembayaran juga cuma cashless. Pakai kartu debit contactless atau kartu touch and go. Tap kartu untuk pembayaran di pintu masuk depan. Terus duduk deh dengan nyaman. Kalau mau turun lewat Nyaman, pintu nyaman. belakang ya. Nanti di Bukit Bintang turun di halte depan Fahrenheit ini. Deket banget mau ke pavilion. Untuk rute lain yang lebih lengkap bisa langsung lihat di aplikasi travel yang kamu punya. 1, 2, 7. Nasi kerabu Ini yang namanya Malaysia. surga ya? Assalamualaikum. Hari ini kita Waalaikumsalam, mau Mbak. cobain nasi kerabu. Nasi Pas kerabu pertama kali mbaknya. guys. Jadi nasi kerabunya itu nasi yang warna biru sama ada kerupuk,
ada juga sambal dan juga juga ada sambal. sayur-sayuran. Ternyata ada ya nasi biru ya. Terus di sini kita juga punya bonteng yang agak beda ya guys. Terus ada lemak juga, ada daging. Oh, campur ya? Gaul. Campur. Harus gaul macam ini. Oh. 1, 2, 7. Bagaimana Mbak rasanya Mbak? Nasi kerabunya bagaimana? Ini yang namanya surga ya? Ini guys enak banget cuy. Enak banget asli. Enak Ini ada lemak. banget, enak banget kata Mbak bulenya. Ini yang namanya surga katanya. Enak banget. Pantas tempat ini viral guys. Aku pengen cobain bonteng. Agak aneh guys. Bagaimana rasanya Mbak? Makanan tradisional Malaysia? Enak banget. Enak Tapi beda banget. sedikit. Aku udah orang lokal, udah warga negara Indonesia guys. Dari mulai ibu kotanya Putrajaya, masjidnya begitu sangat-sangat membuat pelancong dari Indonesia begitu kagum. Tamannya bersih banget, terawat, bahkan toilet-toiletnya pun juga bersih banget. Itulah yang membuat para pelancong ketika datang ke Malaysia dibuat sangat nyaman. Kemudian mas-masnya juga ingat kenangan pada zaman dahulu ketika beliau sering mendengarkan lagu rock, kemudian melancong di Malaysia serasa dibikin awet muda. Kemudian soal makanannya pun juga kata Mbak Bule enak banget. Ini baru surga dunia. Memang tidak bisa dinafikan. Malaysia memiliki beragam banyak jenis makanan dari mulai tradisional hingga kekinian. Lalu bagaimana tentang publik transportasinya? Inilah culture shock guru daripada Indonesia ketika naik publik transport yang ada di Malaysia. Kira-kira dibuat terkejut tentang hal apa? Daripada channel Mas Abot Sastra, beliau guru daripada Indonesia yang melancong ke Malaysia. So this is my very first time going to Kajang with Pertama kali naik LRT. So you call this as chip ya? Karena kita nggak ada touch and go tapi bisa beli chip sini juga. Okay, so we are going to go to Kajang. By Pasar Seni. Oke. Iya, Pasar Seni. Kita akan turun di sini katanya. Coba naik publik transportasi di Malaysia. Wow, so excited, kata Pak Guru daripada Indonesia. Kira-kira ketika sudah masuk di dalam seperti apa reaksinya? Kita lagi di Sri Rampai. Oh, berada di Sri Rampai. LRT Laluan Kajang. LRT. Ini very cute. Very cute. Bersih. Tempat duduknya comel. Very new, it's purple. Comel. Comel, cantik. It's very Malaysia, very colorful and bright color. Gimana tadi pembelian ininya? Apa namanya? Jadi, koin kita mas, koin. Melalui mesin pembelian tiket, kita tinggal menentukan kita mau memilih MRT yang mana. Ada Laluan Kajang, Putrajaya ya. Ada 5 kalau nggak salah. 5. Kita memilih MRT Laluan Kajang, lalu bisa menentukan berapa orang yang beli tiket. Lalu kita memasukkan uang hanya bisa RM1, RM5 dan RM10. Betul. Ya. Murah meriah. Ada uang koin kalau tidak salah. Nah, jadi awalnya masukin 20 ringgit, ternyata berkali-kali masukin 20 ringgit ditolak-tolak terus. What's wrong? Ternyata baru sadar di depannya itu tulisan iya, maksimum 10 ringgit saja. Dan mesin itu mengeluarkan chip seperti ini, tidak terlalu besar ya, ringan ya. Betul, it's very compact. Ya. They call it chip. Ya, chip, lalu tidak dalam bentuk kartu dan kembalinya langsung ada kembalinya. Langsung di mesin auto, itu auto. dalam bentuk koin seperti ini. Koinnya banyak banget. It's a golden coin. Nah, itu tuh. Si golden coin ini 3 ringgitan, 3 ringgit ya. Karena perjalanan kita kan 6 ringgit setengah. 6 ringgitan gitu. Jadi ini koinnya 3 ringgitan. 3 ringgit sekian gitu. Sekian sen. Ini ya, very easy even for us who don't have the TNG. We could also access to this gitu. Jadi tadi itu banyak card ya. Iya, tidak perlu banyak card.
Sebenarnya tadi kita mau beli kartunya TNG, tapi di sini kartunya lagi nggak available gitu. Oh gitu Mas. Ini enak banget loh Listan. Jadi Iya. simple. It's a plastic ya. Enggak, Iya Mas, simple. Dalamnya ada chips loh. Iya, that's why they call it chip. Simple. Hati-hati Mas, nanti hilang loh. Itu kalau hilang didenda Mas. Nah, look at this. Ada denda 500 ringgit kalau kamu merokok, makan, minum, buang sampah sembarangan. Permen karet kayaknya ya. Iya. Permen karet. Apa? Bahan bakar ya. Bawa bahan bakar. Sama melintasi Rel. rel. 500 ringgit. Jadi mau coba naik GoKL juga, Mister GoKL. Oh. GoKL. Oh, kok GoKL? Hah? Bukan GoKL kali namanya, emang GoKL? GoKL, bas itu loh, bas gede itu. It's not GoKL deh. Apa? GoKL. Oh iya ya? The free bus? Hah? The free bus is GoKL. I don't think the name is GoKL. Jadi kalau buang sampah sembarangan, rokok didenda 500 ringgit atau sekitar 2 jutaan rupiah. GoKL Rapid. GoKL Rapid namanya. GoKL Rapid. Ayo Mas, naik Mas, naik. GoKL tuh ini ya? Naik Mas. Rapid GoKL tuh ini. GoKL. Ini biasa nih kayak gini nih, dia nggak mau ngalah. Dia nggak mau ngalah. Dan akhirnya Mas Abud Sastra akan naik Oke, sudah juga. sampai. Aku nggak tahu ini kemana. Coba aja ya. Oke, here we go. Bismillah. Permisi. Langsung naik paling depan Mas. Ini hari biasa ya, makanya sepi. Kalau hari-hari Minggu, hari libur biasanya penuh. We act like a local. Finally ya. Latihan kalau tinggal di KL. Dingin banget AC. Katanya AC-nya dingin banget. AC-nya dingin banget. Selamat liburan di Malaysia Mas. Nah, itulah culture shock guru daripada Indonesia ketika liburan di Malaysia, naik publik transportasi yang ada di Malaysia. Kemudian kalau naik publik transportasi di Malaysia itu tidak boleh membuang sampah sembarangan, tidak boleh merokok. Nanti kalau kalian melakukan hal seperti itu bisa dikenakan denda 500 ringgit atau setara hampir 2 juta rupiah. Berbeda dengan di LRT tempat kita yang dimana sudah disediakan fasilitas umum yang dimana kita sebagai masyarakat harus menjaga kebersihannya, tetapi kadang-kadang masih ada segelintir orang yang mengotori tempat tersebut. Saya rasa pemerintah Indonesia harus melakukan ketegasan seperti Malaysia. Siapa yang buang sampah sembarangan di tempat area publik umum, merokok ataupun melakukan hal-hal yang kiranya tidak elok dipandang, harus dikenakan denda 2 juta rupiah. Kalau bisa lebih, biar para pelaku itu takut tidak melakukan yang merugikan tempat tersebut jadi kotor, kemudian merugikan tempat-tempat di sekitar kita. Ketika para pelancong datang pun, maka tempat tersebut pun kalau dipandang juga tidak sedap. Kita reaction videonya. Asli gue sedih banget. Niatnya untuk fasilitas air minum yang ada di stasiun MRT Jakarta malah dibuat masyarakat sebagai tempat sampah. Udah jelas-jelas ada tulisannya, Rit, air siap minum, malah dijadikan tempat sampah. Ini benar-benar negara kita, masyarakatnya darurat membaca. Astaga, jadi itu kayak keran air yang dijadiin tempat sampah oleh orang-orang. Iya bener banget, ini tuh terjadi di stasiun MRT Jakarta. Nah, di daerah stasiun itu ada semacam fasilitas dari pemerintah untuk masyarakat agar bisa mengisi ulang air di tumbler atau di botol yang mereka bawa. Nah, tentu aja ini bakal membantu masyarakat dong. Nah,
mirisnya ternyata fasilitas keran air minum ini malah diisi sampah oleh oknum-oknum tertentu. Aku nggak habis pikir kenapa hal ini bisa terjadi. Karena sudah jelas-jelas di situ ada tulisan air siap minum. Ada tulisannya. Gimana kita mau maju kayak Jepang? Fasilitas seperti ini pun bisa dirusak loh. Iya bener banget. Mirisnya ada juga papan pelang kayak pengumuman pemberitahuan gitu yang dicoret-coret oleh orang-orang yang lewat. Semoga masyarakat bisa sadar untuk menjaga fasilitas yang diberikan oleh pemerintah. Tentu saja ini untuk kebaikan kita bersama. Berbeda jauh dengan stasiun MRT yang ada di Malaysia. Justru stasiun MRT yang ada di Jakarta benar-benar sangat miris. Masyarakatnya darurat membaca. Sudah jelas-jelas dilarang membuang sampah di tempat air minum tersebut. Tetapi apalah daya, kenapa masyarakat kita itu pemikirannya ya Allah ya Robbi. Kalaulah pelancong luar negara datang ke Indonesia melihat hal seperti itu kemudian diviralkan, mau jadi apa negara kita? Harusnya kita sebagai masyarakat Indonesia ketika sudah dilarang membuang sampah di tempat tersebut, janganlah sampai melanggar aturannya. Dan harapan saya pemerintah itu melakukan ketegasan supaya para masyarakat yang melanggar aturan membuang sampah sembarangan ini dikenakan denda. Harus tegas seperti Malaysia. Kalau di Malaysia buang sampah seperti itu sembarangan, itu sudah dikenakan denda 2 juta. Di MRT kan sudah ada CCTV-nya. Tolong Pak, aturannya diperketat buat masyarakat yang suka buang sampah sembarangan di tempat umum, apalagi di publik transportasi MRT. Ini sangat-sangat memalukan negara kita. Padahal itu adalah tempat air minum yang disediakan oleh pemerintah. Kenapa kalian tidak menghargainya? Kenapa kalian justru mengotorinya? Apa diganti saja ya warganya? Kira-kira setuju atau tidak sahabat semua? Oke, cukup sampai di sini dulu. Itulah perbedaan stasiun MRT yang ada di Malaysia dan juga yang ada di Jakarta. Kalau di Malaysia dikenakan denda yang sangat mahal. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.